Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malia Nazmi dengan NIM 2205121409. Di sini saya akan menjelaskan tentang instalasi OS dan import Oracle VirtualBox. Pengertian instalasi OS. Instalasi adalah pemasangan suatu perangkat atau software ke dalam suatu sistem. Instalasi pada komputer merupakan pemasangan suatu produk yang berkaitan dengan komputer yang bermuatan sistem operasinya. Pemasangan software atau sistem operasi yang utama dilakukan sebelum melanjutkan untuk pemasangan produk sistem lainnya yang akan menunjang operasi komputer tersebut. Jadi, instalasi OS adalah proses pemasangan installer OS ke dalam perangkat komputer sehingga komputer tersebut dapat berjalan atau digunakan sesuai dengan OS yang dipasangkan. Kemudian di sini ada langkah-langkah instalasi sistem operasi. Yang pertama, cek kesiapan perangkat keras. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua perangkat-perangkat keras dan periferalnya terpasang dengan benar. Selain itu juga untuk melihat apakah spesifikasi perangkat keras komputer didukung oleh sistem operasi tersebut. Yang kedua, setting BIOS. Pada dasarnya, tahap ini adalah untuk mengkonfigurasi BIOS agar meletakkan media instalasi dalam urutan paling atas dalam prioritas booting. Lalu yang ketiga, booting dari media instalasi. Apabila setting BIOS telah berhasil dengan baik, maka komputer akan boot dari media instalasi setting I/O utama. Tahapan ini bertujuan untuk mengatur agar perangkat input atau output utama, mouse, keyboard, dan video dapat berjalan dengan baik ketika proses instalasi dilakukan. Persiapan dan penentuan lokasi instalasi. Yang keempat ya. Media yang paling utama digunakan sebagai target instalasi adalah hard disk yang ditanam di komputer. Kita perlu mempersiapkan hard disk tersebut agar siap ditulis. Persiapan untuk meliput partisipasi hard disk termasuk besarnya volume untuk masing-masing partisi dan format partisi sesuai dengan sistem file yang disyaratkan oleh sistem operasi. Untuk Microsoft Windows dapat menggunakan sistem file NTFS atau FAT32. Untuk Linux dapat digunakan sistem file X2 dan X3, kemudian Razer FS dan XFS. Untuk Apple Mac OS X biasanya digunakan HFS Plus. Penentuan paket sistem operasi akan diinstal. Tahap ini kadang tidak diperlukan jika memilih instalasi secara default. CD atau DVD instalasi biasanya mempunyai paket-paket aplikasi yang dapat kita pilih ketika instalasi sistem operasi berjalan atau ketika proses instalasi telah selesai. Proses copy ke hard disk setelah penentuan paket aplikasi dilakukan, maka proses copy file instalasi ke hard disk dapat segera dilakukan. Kemudian ini ada untuk proses kopinya ya, ke hard disk. Yang pertama, setting peripheral lain. Tahapan ini bertujuan untuk menginstal drive bagi peripheral atau kartu VGA, kartu suara, chipset motherboard, dan lain-lain pada suatu komputer agar dapat bekerja dengan optimal. Yang kedua, penentuan user. User adalah pengguna dari sistem operasi yang telah diinstal. Data dari user yang biasanya ditanyakan adalah username dan password. Secara umum ada dua level penggunaan yaitu administrator dan user biasa.
Administrator mempunyai hak pada semua bagian dari sistem operasi, sedangkan user biasa mempunyai hak yang ditentukan oleh administrator. Jadi mungkin user biasa hanya bisa melihat saja ya, tidak untuk mengedit atau apa yang ada di dalam penggunaan sistem operasi tersebut. Kemudian import OVA Oracle VirtualBox. Ini ada caranya ya. Apa itu file OVA? File OVA atau Open Virtual Appliances adalah paket yang berisi file yang digunakan untuk menggambarkan mesin virtual. Ini termasuk file deskriptor atau file atau OVF, manifest opsional atau MF, file sertifikat, dan file terkait lainnya. File-file ini menyimpan detail konfigurasi yang diperlukan untuk menyiapkan mesin virtual melalui perangkat lunak seperti VirtualBox, VMware, Microsoft System Center Virtual Machine Manager, dan Amazon Elastic Computer Cloud atau Amazon EC2. Anda harus melalui seluruh proses menginstal OS pada mesin virtual. Kedua, Anda melalui file ISO yang menyalin semua pengaturan secara manual. Untuk membuat proses ini mulus, Anda cukup mengekspor file OVA dari mesin virtual yang ingin Anda cloning dan mengimpornya ke pengaturan baru Anda. Mengimpor OVA. Ketika Anda menjalankan VirtualBox, cari file di menu dan klik di atasnya, lalu pilih Import Appliance. VirtualBox mengacu pada mesin virtual sebagai peralatan. Di sini adalah tampilan pertama dari aplikasi VirtualBox ya. Di sini ada home-nya, ada machine, ada help. Ini ada mungkin shortcut dari beberapa fungsi yang ada di sini. Kemudian jendela baru akan terbuka dengan bidang untuk menentukan file OVA Anda. Telusuri file yang ingin Anda import. VirtualBox akan memakan beberapa waktu detik untuk membaca informasi pada file. Sini Anda bisa memasukkan file yang telah Anda download. Di sini ada tempat filenya dan ini nama filenya. Anda bisa membrowse di sini untuk mencari di mana file yang ingin Anda masukkan. Kemudian jendela akan bergeser ke tabel yang memungkinkan Anda memilih pengaturan untuk alat yang akan segera diimpor. Dari sini Anda dapat mengatur fitur utama mesin virtual seperti jumlah memori yang tersedia. Saat Anda siap, klik tombol impor dan biarkan VirtualBox menyalin proses impor. Jadi seperti ini ya. Application setting, CPU, RAM-nya berapa, Intel HD ini ya, beberapa pengaturannya. Kemudian diperlukan beberapa menit bagi VirtualBox untuk menyelesaikan proses impor tergantung pada berapa ukuran file tersebut. Berarti semakin besar file tersebut, maka semakin lama juga waktu yang dibutuhkan untuk VirtualBox menyelesaikan proses impor. Setelah proses selesai, FM Anda akan siap digunakan. Jadi OS yang Anda telah masukkan ke dalam VirtualBox siap digunakan dan dapat ditampilkan di dalam komputer. Apa sih perbedaan dari file ISO dan file OVA? Sederhana saja, file ISO adalah gambaran disk lengkap yang berisi semua data disk, termasuk informasi sistem filenya, dan format ini sebagian besar digunakan untuk mendistribusikan file besar tanpa harus berbagai disk fisik, sedangkan file OVA berisi versi terkompres dari mesin virtual Anda.
Anda dapat menggunakannya untuk mengekstrak FM dan menginstalnya di komputer Anda. Jadi ISO ini biasanya digunakan untuk file besar ya, sedangkan OVA berisi file kompresnya dari semuanya seperti itu. Baik, untuk PPT-nya sampai situ. Sekarang kita bisa lihat di sini adalah web di mana kalian bisa mendownload salah satu aplikasi untuk membuat OS di dalam komputer Anda. Saya menggunakan VirtualBox. Di sini ada banyak pilihan package yang bisa Anda download ya, apa yang Anda gunakan. Saya menggunakan Windows, mungkin Anda menggunakan OS atau Mac, Linux, Solaris, PS ya. Kemudian Anda harus mendownload FM Virtual Extension Pack agar bisa saling terhubung dari misalnya dua program OS yang sedang berjalan, jadi lebih mudah seperti itu. Lalu kita akan coba mencari mohon maaf ya, untuk mencari file-file yang bisa Anda masukkan di dalam VirtualBox, maaf. Dari tugas yang kemarin, tugas finalnya kita disuruh membuat untuk menjalankan menginstal di VirtualBox ya. Ini ya. Software yang digunakan. Pada bagian tugas satunya, saya dapat bagian Ubuntu ya. Kita langsung saja mungkinnya mencari file AVA untuk Ubuntu. Bagaimana caranya? Cari seperti ini. Oke, ini ada ya. Mungkin saya akan mendownload untuk file yang lebih kecil. Sebenarnya ini ya. Linux. Anda bisa mendownloadnya mungkin seperti Windows 7, Windows 10, atau apapun itu lainnya, sesuai dengan yang Anda inginkan. Kemudian di sini ada tampilan dari VirtualBox-nya, Oracle FM Virtual Manager. Oke, sama seperti yang digambar ya. Jadi Anda bisa impor, ekspor dari program yang Anda buat. Kemudian ada mungkin Anda mengcoding sendiri tanpa harus mengimport OVA ataupun ISO. Ini ada impor. Terus kemudian ada tools, extension, network, cloud profile, ada checks update, set all, quit. Ini ada beberapa opsinya. Ini toolsnya, media network codes. Saya belum mendownload yang lain-lain. Oke. Saya sudah mendownload dua-duanya juga. Saya ke bagian di Ubuntu. Oke. Baik. Anda bisa mendownloadnya seperti ini.
Oke. Ini ada berbagai macam sekali, ada berbagai version, versinya banyak sekali ya. Mungkin saya akan mendownload yang agak lama saja agar lebih mudah untuk menginstalnya. Oke. Baik, cukup sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata ataupun penjelasan yang mungkin kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.